Selamat datang dan kami ucapkan selamat memasuki era pandemi COVID-19. Rumah sakit merupakan sarang bakteri dan virus, ditambah saat ini sedang marak penularan virus COVID-19. Masyarakat dihadapkan pada dua pilihan, pergi ke rumah sakit tapi dengan risiko tertular COVID-19 atau tidak pergi ke rumah sakit tapi dengan resiko penyakit yang diderita pasien menjadi semakin tidak terkontrol. Sehingga banyak masyarakat yang was-was dan khawatir memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Beruntungnya di era modern saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk saling bertukar kabar, berita, bahkan saling mengirim video seperti WhatsApp dan juga Line. Selain itu, terdapat juga aplikasi yang mampu digunakan untuk melakukan kegiatan perkuliahan, seminar, bahkan mengadakan pertemuan besar dari jauh seperti Zoom atau Google Meet. Merespon ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat untuk pergi ke rumah sakit, muncullah ide-ide dari tenaga kesehatan, seperti munculnya layanan telemedicine. Layanan telemedicine memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan konsultasi dengan dokter dan membeli obat tanpa harus pergi ke rumah sakit ataupun apotek. Menurut Kemenkes, telemedicine merupakan layanan teknologi informasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Telemedicine ini sangat menguntungkan bagi pasien karena dapat menghemat waktu, menurunkan resiko kecelakaan di jalan, menghemat biaya pelayanan kesehatan, serta dapat mengatasi permasalahan ketidakmerataan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang jauh dari rumah sakit. Untuk mendapatkan pelayanan telemedicine sangat mudah, cukup menggunakan HP ataupun laptop. Sebelum mendapatkan pelayanan telemedicine, pasien harus mendaftarkan diri mereka terlebih dahulu, di mana pasien harus mengisi biodata lengkap termasuk tinggi dan berat badan pasien. Lalu pasien dapat memilih dokter spesialis sesuai kebutuhan atau keluhan penyakitnya. Selanjutnya pasien akan mendapatkan link untuk melakukan konsultasi melalui video maupun chatting. Dalam melakukan konsultasi kesehatan menggunakan telemedicine untuk mendapatkan hasil diagnosis yang tepat, maka pasien harus menjelaskan kondisi kesehatannya secara jujur. Setelah konsultasi selesai, dokter akan memberikan resep dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Setelah pembayaran obat, resep diverifikasi, disiapkan dan langsung akan dikirimkan ke rumah pasien. Selain konsultasi online, masih terdapat layanan telemedicine lain yang dapat dilakukan pasien dari rumah, seperti tele-USG, tele-ECG, maupun teleradiologi. Sekarang ini terdapat 12 layanan telemedicine yang tergabung dalam Indonesia Telemedicine Association. Di antaranya adalah Halodoc, Klik Dokter, Sehatku, ataupun Alo Dokter. Selain layanan telemedicine, terdapat layanan khusus oleh apoteker yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan obat seperti GoApotik atau melalui aplikasi WhatsApp untuk apotek-apotek yang menyediakan pelayanan konsultasi obat online dan antar jemput obat dan resep. Walaupun terdapat pelayanan telemedicine, dalam keadaan darurat pasien tetap harus pergi ke rumah sakit, sehingga pasien juga harus mampu merasakan dan menilai kondisi fisiknya secara mandiri untuk dapat menentukan apakah pasien masih bisa hanya dengan melakukan telemedicine atau harus pergi ke rumah sakit. Secara tidak langsung, adanya pelayanan telemedicine ini berkontribusi dalam penurunan angka kejadian positif COVID karena pasien hanya diam di rumah, sehingga terjadi penurunan resiko penularan dan dapat membantu pemerintah dalam pengendalian COVID-19. Kami ucapkan terima kasih, jaga kesehatan dan tetap waspada. Semoga sehat selalu ya, sampai jumpa.